Kini harapanku telah layu sebelum hancur. Lagi ngumpul ya? Iya. Udah lama ya? Barusan aja. Barusan. Ini tadi saya di rumah sakit. Nah, ini saya mau cerita kepada kalian semua ya. Jadi tadi itu saya ketemu satu, sebenarnya sih bukan pasien, dia teman biasa yang sering nongkrong di rumah sakit. Dia tanya ke saya, itu saya nggak bisa jawab. Jadi tanya begini, "Dok, kenapa bunga bank itu kalau ketika kita menabung di bank bunganya kecil?" Tahu nggak jawabannya? Kira-kira. Jadi saya bilang, "Aduh, iya betul juga. Saya baru ini sebenarnya saya pingin juga tanya ke orang, tapi baru ini kamu tanya saya nggak bisa jawab. Gimana ya?" Tapi saya jawab secara sepengetahuan saya. Jadi saya bilang bahwa memang bank itu kan ada satu aturan dari pemerintah, dari bank pusat ya, misalnya BI itu yang menerapkan presentasi atau persen untuk bunga itu sekian persen. Itu semua bank, terutama bank pemerintah itu sama, nggak boleh lebih, kecuali bank swasta dia bisa naik turun kan bunga itu. Tapi kalau bank pemerintah ya memang kecil. Terus dia bilang ke saya contoh ya teman-teman ya, malam hari ini saya ingin edukasi kepada teman-teman. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi tadi dia bilang ke saya, contoh misalnya, saya pinjamin dokter uang 10 juta. Terus saya bilang, dia bilang kalau saya dapat untung, saya kasih, misalnya saya untung misalnya 3 juta. Saya kasih ke dokter 1 juta, saya dapat 2 juta. Mau gak dokter? Oh, mau dong, ya gak? Iya. Pasti mau lah, ada untungnya. Iya, untungnya besar. Tapi ketika kita taruh di bank, misalnya uang 100 juta, persennya cuma 1%, misalnya keuntungan 1%, itu jauh sekali kan dok? Iya juga, aku bilang ini benar-benar terlalu jauh. Tapi ya itulah keadaannya teman-teman ya, bahwa kalau kita nabung di bank memang persentasinya kecil. Cuma di bank itu setahu saya ada istilahnya keamanan uang kita yang kita simpan itu boleh dibilang di bank kan cukup aman, ya nggak? Cukup aman. Aman. Dan kedua, saya pernah ngobrol dengan teman saya yang orang bank yang ada di Jogja, di sana ya, di Jogja. Dia bilang saya itu di bank itu ada lembaga penjamin simpanan. LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Kalau kita simpan uang kita di bank itu boleh dibilang aman. Soalnya dia bilang begini, dia pernah juga menaruh uang di koperasi. Taruh uang di koperasi 10 juta. Terus setiap bulan dia dapat keuntungan 300.000. Wah, besar ya. Besar kan? Besar 300.000 itu loh. Daripada coba dokter taruh uang di bank dengan UKAN sekian, bunganya kecil. Saya bilang itu memang. Tapi di koperasi itu kan tidak begitu, bukan berarti kita tentang koperasi juga ada koperasi yang bonafide ya. Ada yang bonafide itu koperasi yang bagus, yang dengan bisa menjamin keamanan keuangan kita atau uang yang kita simpan ya. Jadi sebenarnya pilihan untuk teman-teman Sasahara ya. Kalau ketika teman-teman Sasahara mau simpan uang di bank atau mau simpan uang di koperasi itu masing-masing punya pilihan ya, terserah dia mau taruh di mana. Nah, memang secara kalau kita memikir dari segi keuntungan, seperti dia cerita tadi bahwa dia simpan uang 10 juta, uang yang nggak hilang, dapat keuntungan tiap bulan 300.000, itu cukup besar. Ya mudah-mudahan bank bisa kasih naik persennya itu loh. Jadi kalau kita tabung di bank kan, kalau persennya naik kan lebih bagus. Tapi kalau gitu-gitu aja dong, mati juga. Karena itu sampai zaman dulu itu ada orang yang beli brankas taruh di rumah. Nah, ngapain disimpan di bank? Ya taruh aja brankas di rumah, kita ambil loh. Tapi itu kan ya itu kan zaman baheula itu, ya enggak, zaman yang lama. Nah itu saya kira-kira pertanyaannya begini, kenapa, kamu mungkin bisa jawab, kenapa uang di bank itu
persentasinya kecil. Tahu nggak kira-kira jawabannya? Ya, memang ada keseimbangan dengan bunga pinjaman. Oh, ada keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi tidak sembarang menaikkan bunga tabungan ya. Karena besaran bunga tabungan itu mempengaruhi bunga pinjaman. Oh, gitu. Menaikkan bunga pinjaman itu udah berdampak juga kepada bunga tabungan. Bunga sistem perekonomian yang lain. Oh gitu. Iya. Jadi itu repotnya ya. Iya. Jadi saling mempengaruhi ya. Kalau kita kasih naik di sini, sana juga akan harus naik. Padahal belum tentu orang. Misalnya gini, dia naikin persen untuk bunga tabungan kita, dengan sendirinya bunga pinjaman pasti akan naik. Orang juga akan teriak, orang mau pinjam mobil bayar bunganya mahal-mahal. Jadi itu sebenarnya sistem keseimbangan ya ternyata ya. Oh, jadi memang tidak sembarang. Jadi nggak sembarang kasih naik ya. Saya pikir gini, misalnya saya punya uang, terus ada orang pinjam uang ke saya. Saya pinjam sama dokter misalnya 10 juta, nanti saya untung 3 juta, saya kasih dokter 1 juta, saya 2 juta. Wah, itu besar sekali itu. Itu apa ya, boleh dibilang logis itu loh. Jadi kalau dia dapat keuntungan dari situ, paling logis lah kalau dia bagi dua itu loh ya. Ya besar sekali. Misalnya kamu 5%, aku 5%, wah senang sekali. Tapi kalau di teman-teman sesahara, saya kira teman-teman pasti tidak ada yang satupun sekarang ini orang yang tidak ada tabungan di bank. Pasti ada, setiap pribadi pasti ada tabungan. Nah, itu tinggal pilihan dari teman-teman ya. Kira-kira mau ditabung di bank, atau mau ditabung di koperasi, atau mau ditabung di bank swasta, atau mau bikin deposito. Ya kan, memang itu pilihan teman-teman ya. Cuma saya berpikir bodoh-bodoh aja nih, berpikir ngobrol warung kopi aja di malam hari ini. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau ada orang cuma di antara dua orang ya, bukan di luar institusi bank ya. Jadi kalau misalnya dua orang pinjaman terus dia bilang saya akan kasih dari keuntungan 50%, dokternya dapat sekian, aku sekian bagi dua, nah itu bagus sekali. Ya sebenarnya harapan kita bank itu ya bagaimana caranya ya, nggak bisa ya. Itu sudah keputusan dari atas ya. Naikin bunga bank, bunga tabungan, di satu sisi bunga pinjaman juga akan naik ya. Sebenarnya itu jadi hukumnya gitu ya. Hukum ekonomi ya. Oke teman-teman, itu kita pusing dengan itu. Kita nyanyi satu lagu. Lagunya satu lagu dari Medinos. Tak pernah ku sangka itu kan terjadi, walaupun tiada salahku padamu. Tak pernah ku kau demikian. Kini harapanku telah layu sebelum hancur. Kini cintamu, ku tak mau belas kasihan darimu. Tak mau permainan, tak mau permainan yang dipaksakan padamu. Karena itu takkan abadi. Ikuti terus di Sasahara.